Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Spendita. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Anindya Melati dari kelas 9E selaku host kegiatan literasi mendongeng pagi ini. Nah, minggu ini memasuki minggu kedua kegiatan literasi mendongeng. Dongeng kali ini berjudul Legenda Si Amang Putih yang berasal dari Sumatera Barat yang akan dibacakan oleh Kak Soraya Sofia Meka dari kelas 9A dengan wali kelas Bapak Toli Kinaryadi SPD. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak ceritanya. Silakan Kak Sofia. Halo Sobat Spendita, perkenalkan nama saya Suraya Sofia Meka dari kelas 9A dengan wali kelas Bapak Toli Kinaryadi SPD. Pada pagi hari ini, saya akan membacakan legenda yang berjudul Si Amang Putih yang berasal dari Sumatera Barat. Simak baik-baik ya. Legenda Si Amang Putih. Sebut saja Putih Julian, gadis yang paling cantik di Kampung Alai. Kampung Alai terletak di kawasan pesisir pantai Tiku, Sumatera Barat bagian utara. Dia anak seorang bangsawan dan saudagar kaya raya. Ayahnya bernama Nahkoda Bagindo, cucu dari Angko Rajo Kojia. Akan tetapi, meski parasnya cantik, tidak seorang pun pemuda yang berani mendekatinya. Terlebih lagi, dia berasal dari keluarga kaya raya dan keturunan bangsawan. Putih merasa putus asa dengan keadaannya itu. Angku Rajo Kojia sudah rusuh. Anak gadis yang sudah dewasa belum bersuami. Angku Rajo Kojia berniat mengadakan pesta besar selama sebulan penuh. Pesta itu untuk mengundang pemuda-pemuda dari berbagai desa. Barangkali di antara pemuda yang datang ada calon yang pantas untuk Putih. Semalam sebelum pesta digelar, Putih Julian bermimpi. Di mimpinya itu, ia bertemu dengan seorang pemuda yang sangat tampan dan baik hati. Pemuda itu bernama Sultan Rumanduang. Putih Julian langsung jatuh hati. Di dalam mimpinya itu, Putih sangat senang sekali. Putih membawa Sultan Rumanduang ke sekeliling kampung dan mengenalkannya ke setiap orang. Putih kemudian menceritakan mimpinya itu kepada Angko Rajo Kojia dengan isak tangis. Angku, Putih bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang tampan dan baik hati. Pemuda itu bernama Sultan Rumanduang. Putih jatuh hati kepadanya. Mimpi itu terasa sangat nyata bagi Putih. Akan tetapi, ternyata semuanya hanya mimpi belaka. Mengapa begini nasib badan diri? Mengapa hanya Putih yang belum bersuami? Teman Putih bahkan sudah memiliki 3 orang anak. Tapi lihatlah nasib Putih. Tidak seorang pun yang mau dengan Putih. Angko Rajo Kojia pun terkejut mendengar cerita Putih. Matanya berkaca-kaca. Bersabarlah Putih, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Putih harus ikhlas menerima semua ini. Angko Rajo Kojia berusaha menghibur Putih. Angku Rajo Kojia ikut berhibah hati. Dia langsung memanggil anak buahnya. Mereka diperintah untuk segera mengadakan pesta besar mencari pemuda bernama Sultan Rumanduang. Sudah seminggu, 2 minggu pesta dilaksanakan. Tetapi Sultan Rumanduang belum juga datang. Putih Julian kembali bersedih hati. Dia pun mengurung diri seharian di kamar. Dia menangis terisak meratapi mimpi indahnya bersama Sultan Rumanduang. Sudah sebulan penuh pesta diadakan. Sultan Rumanduang belum juga muncul. Angko Rajo Kojia pantang menyerah.
Dia menyuruh anak buahnya mencari Sultan Rumanduang ke seluruh kampung. Anak buahnya segera mencari Sultan Rumanduang yang belum juga ditemukan. Putih, menikahlah dengan yang lain. Akan aku carikan saudagar kaya yang tampan dari nagari Talu. Angku Raja Kojia terus berusaha menyenangkan hati Putih Julian. Tidak, Angku. Putih hanya ingin menikah dengan Sultan Rumanduang. Putih yakin Sultan Rumanduang akan segera datang. Putih tetap akan menunggunya. Jawab Putih. Putih tetap menolak permintaan Angku Raja Kojia. Mendengar penolakan dan kerasnya hati Putih, Angku Raja Kojia tidak kehabisan akal. Dia pun menemui orang pintar untuk menggerakkan hati Sultan Rumanduang. Sebanyak 7 orang-orang pintar itu bekerja siang malam selama 7 hari 7 malam dengan membakar kemenyan. Sampailah di hari ke-7. Terdamparlah sebuah kapal besar di tepi pantai Tiku. Kapal itu sedang mengalami kerusakan mesin karena menabrak karang. Kapal itu milik seorang pemuda yang sangat tampan bernama Sultan Rumanduang. Mendengar pemuda tampan itu bernama Sultan Rumanduang, Putih sangat terkejut. Bercampur senang, ia segera berlari menuju pelabuhan. Putih Julian sangat terpesona melihat ketampanan Sultan Rumanduang. Pemuda itu mirip dengan laki-laki yang datang di dalam mimpinya. Sama seperti di dalam mimpinya, Sultan Rumanduang kemudian diundang ke istana. Mereka pun berunding dan berencana menikahkan Putih dengan Sultan Rumanduang. Akhirnya, Sultan Rumanduang bertunangan dengan Putih Julian. Akan tetapi, karena belum cukupnya uang untuk menikahi si putri, Sultan Rumanduang minta izin. Dia ingin berlayar kembali untuk mencari penambah uang sebelum menikahi Putih Julian. Bapak dan Angku Raja Kojia, izinkanlah saya pergi dahulu. Saat ini usaha saya sedang turun-turunnya. Kalau nanti sudah berhasil, saya akan datang untuk menikahi Putih Julian. Nahkoda Bagindo dan Angku Raja Kojia mengerti dengan maksud Sultan Rumanduang. Mereka mengizinkan untuk kembali berlayar. Udah, berhati-hatilah selama di jalan. Cepatlah kembali untuk menikahi Putih. Putih berjanji akan setia menunggu. Jika Putih melanggar, Putih bersumpah akan menjadi siamang Putih. Begitu kata Putih Julian sambil bersumpah. Jika Uda ingkar, maka Uda juga bersumpah kapal Uda akan karam di tengah lautan. Begitulah janji Sultan Rumanduang kepada Putih. Putih percaya, hatinya senang mendengar sumpah itu. Meskipun sudah diingatkan Angku Raja Kojia agar jangan bersumpah, Putih tidak peduli. Setelah berpamitan dengan Putih dan kerabat lainnya, Sultan Rumanduang pun berlayar. Ia mengarungi samudera luas dengan kapalnya. Makin jauh kapalnya dari pelabuhan, makin deras air mata Putih bercucuran. Putih Julian selalu berdoa agar tunangannya selamat dalam perlayaran. Setahun, 2 tahun, Putih masih setia menunggu. Namun, Sultan tidak kunjung kembali. Sampai suatu hari, berlabuhlah kapal besar di Tiku. Tersirap darah Putih. Ternyata kapal yang berlabuh bukanlah kapal tunangannya. Kapal itu ternyata milik Rustam, saudagar kaya dari kampung tetangga. Bak umpama getah cair seperti pimping di lereng bukit. Ini baik, itu pun bagus. Julian jatuh hati kepada saudagar yang lebih tampan dari Sultan Rumanduang itu.
Putih menyampaikan maksud hati kepada ibunya. Ibu, rasanya Putih sudah jatuh hati kepada Rustam. Ibunya langsung paham dengan apa yang dimaksud Putih. Dia mengundang Rustam ke istana untuk bersilaturahmi dan berunding. Rustam ternyata adalah anak saudagar kaya dari keturunan bangsawan di negeri sebelah. Anggura Joko Jiak yang sayang kepada cucunya meminta Rustam untuk meminang cucunya. Sesudah lama berunding, mereka pun berniat akan menikahi Putih dengan Rustam. Mereka tidak mau lagi menunggu Sultan Rumanduang yang entah di mana. Putih Julian dengan Rustam akhirnya menggelar pesta besar yang megah di Kampung Alai. Mereka mengundang bangsawan, alim ulama, dan cerdik pandai di seluruh kampung. Sebelum ijab kabul berlangsung, Rustam ditanya oleh penghulu. Saudara Rustam, apakah bersedia menikahi Putih Julian? Insya Allah saya bersedia, jawab Rustam. Putih Julian, apakah Ananda bersedia menikahi dengan Rustam? Sewaktu akan menjawab pertanyaan penghulu, Putih memekik, berteriak kesakitan. Dia melompat setinggi bubungan rumah. Belum hilang rasa sakit, Putih dia menjawab pertanyaan penghulu. Putih bersedia sepenuh hati menikah dengan Uda Rustam, katanya. Bruar, bersamaan dengan perkataan Putih, menggelagar suara petir. Putih kembali memekik sambil memanjat pohon dan bergayut bergelantungan. Lambat laun, tumbuh bulu putih di sekujur badan Putih. Makin lama, bulu-bulu itu semakin tebal. Akhirnya Putih berubah menjadi si Amang Putih. Penduduk yang datang ke pesta itu berhamburan keluar rumah. Mereka terkejut melihat kejadian yang belum pernah mereka lihat. Anggura Joko Jiak langsung sadar dengan apa yang telah terjadi kepada cucunya. Mengucaplah, Putih, ini akibatnya mengingkari sumpah sehidup semati dengan Sultan Rumanduang dulunya. Namun, apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Putih kini sudah menjadi Siamang Putih karena mengingkari janjinya. Wut, wut, wut. Siamang Putih itu terus bermenung, menatap jauh ke arah samudra lepas. Ia masih menanti kedatangan Sultan Rumanduang. Semakin hari, pekik Siamang terdengar semakin beribah hati. Suatu hari, pekik Siamang tidak terdengar lagi. Ternyata Siamang itu sudah mati. Orang-orang menemukan bangkainya di atas batang ketaping di tempatnya bersarang. Mereka lalu membawa Putih yang sudah berwujud Siamang Putih itu ke istana. Putih lalu dikuburkan layaknya manusia. Bertahun-tahun setelah itu, ternyata kapal Sultan Rumanduang tak pernah berlabuh di Tiku. Kapalnya sudah karam di lautan. Rupanya Sultan Rumanduang telah terlebih dahulu mengingkari janjinya dengan menikahi gadis lain. Tamat.